Setiap hari, kita bangun dengan pengharapan bahwa hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin. Tetapi justru kita lebih sering melupakan bagian yang terbaik. Perjuangan demi penghidupan menjadi yang nomor satu. Badai dan kesulitan rela dihadapi demi mencapai tujuan. Kerja itu sangat penting. Kita harus bekerja keras, namun seringkali bukan karena visi, melainkan hanya untuk pembuktian diri. Jangan kira gue duniawi, karena gue pergi ke gereja seminggu bisa 3 kali, aktif sana sini, tapi cuma demi eksistensi. Tetapi pada akhirnya gue berhenti. Semua seperti gak ada arti. Untuk apa semua ini? Hidup gue padat, waktu gue habis, sibuk. Sebenarnya gue hidup buat apa? Tuhan, gue mohon ampun. Gue terlalu sibuk. Gue padat dengan urusan gue. Gue sibuk dengan apa yang gue mau, apa yang jadi kehendak gue, apa yang jadi ambisi gue. Sampai gue lupa apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Tuhan bantu gue. Gue bertobat. Gue mau lakukan kehendak-Mu. Saudara, sering sekali kesibukan kita merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Sering sekali ungkapan kekhawatiran hidup kita terlihat dari kesibukan kita mengerjakan banyak hal. Dan sering sekali tutur kasih kita kepada dunia untuk mengerjakan banyak hal terlihat dari kita yang bekerja untuk memperoleh keuntungan dunia. Namun sudahkah sejenak kita menarik nafas dan menjadi tenang di hadapan Tuhan? Tenang di tengah hiruk pikuk kebisingan dunia sejenak untuk mendengarkan suara Allah. Tenang di tengah beban yang menenggelamkan kita di dalam lautan kesedihan dan kesepian. Tenang untuk berdoa dengan lembut kepada Tuhan dan tenang untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk tenang dan berfokus kepada Tuhan. Sebuah pujian yang mengatakan, Bapa pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Masuk dalam altar
pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama, dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa,
Benar Bapa, kami datang di hadapan Tuhan di malam hari ini. Kami rindu Tuhan sendiri yang memegang kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan yang boleh memimpin kami, bahkan beserta dengan kami di sepanjang persekutuan doa kami. Anugerahkan kami kekuatan dan perlindungan-Mu, sampai kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami, dan sungguh-sungguh kami mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana teduh ketika hariku mulai penuh. Kukerjakan semua dengan peluh. Kelihatannya banyak hal menjadi jenuh. Tiada hari tanpa lesu dan keluh. Seakan aku tertunduk dalam runtuh. Dulu tubuhku perkasa dan tangguh. Kebisingan seakan sedang kukunyah. Entah mengapa hatiku menjadi lumpuh. Kudapati diriku yang kukuh. Ku belajar dari orang yang bikin rusuh. Kuajarkan hidupku berbuat angkuh. Pergi dan meninggalkan Allah jauh. Hidupku ingin untuk berubah. Tak ku tahu kemana harus berlabuh. Akhirnya hatiku menjadi tenang dan teguh. Berawal ketika aku bersamamu tentram teduh. Mazmur 62 ayat 2 berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 6 berkata begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, sulit sekali mendengarkan apa yang Allah katakan ketika hati dan pikiran kita tidak sedang berfokus kepadanya. Bayangkan saudara sedang berada di tengah kerumunan orang banyak. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak ada space atau ruang untuk kita untuk mengungkapkan dan merefleksikan dengan jelas dan tenang keadaan yang mengelilingi kehidupan kita. Mungkin beragam perasaan yang akan kita alami, lelah, pusing, ramai, dan tak kalah kita menjadi emosi ketika apa yang kita mau tidak didengarkan oleh dunia. Saudara, benar kita memang hidup di dunia yang riuh dan sibuk. Ketika kita melangkahkan kaki keluar rumah, kita mendapati para pekerja sedang sibuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Kita melihat ada banyak anak sekolah yang berusaha menggali kemampuan diri dengan berjalan tekun ke sekolah. Kita melihat ada ibu-ibu rumah tangga ke pasar untuk memenuhi kebutuhan perut keluarganya. Arus lalu lintas padat merayap di jalanan. Saudara seakan-akan tak mau ketinggalan dengan orang yang sedang bekerja. Kita juga dengan sekuat tenaga kita menyibukkan diri dengan urusan dunia. Kita berpikir bahwa hidup ini harus menghasilkan banyak hal. Pikiran kita mulai sibuk memikirkan pekerjaan kita, bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita, bagaimana kita menjalani hari kita, bagaimana uang bisa terus berputar dan tidak berhenti mengalir di rekening kita. Tak sekedar itu saudara, mungkin saat ibadah dan berdoa, tubuh kita ada di gereja, namun tidak dengan hati dan pikiran kita. Bayangan tumpukan pekerjaan sedang menguasai pikiran kita. Di saat yang bersamaan kekhawatiran dengan pekerjaan yang belum selesai mulai menghantui pikiran kita. Namun kerap kali kita lupa untuk menjadi tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kerap kali kesibukan dunia membuat kita sampai lupa betapa pentingnya diam, tenang, teduh, memikirkan tujuan hidup kita. Merefleksikan kembali siapa diri kita, membaca ulang kembali perjalanan hidup yang telah kita lalui, merenungkan setiap pengalaman-pengalaman di setiap musim dalam hidup kita. Dan sering sekali kita lupa memikirkan keinginan dan kepentingan Allah hanya karena kesibukan kita. Pemazmur memberitahukan kita,
Hanya ketika kita dekat dengan Allah, saat itu kita menjadi tenang. Pikiran yang dipenuhi dengan berbagai pekerjaan seakan absen ketika kita berdiam di hadapan Allah. Pikiran yang terbeban dengan pekerjaan mulai ringan saat kita berdiam dekat dengan Allah dan menyerahkannya semua di dalam tangan Allah. Betapa nikmat dan berkesannya ketika kita merasakan kita berada dekat dengan Allah. Saudara, bukankah Allah ingin kita juga memiliki waktu untuk tenang? Tenang berdekat dengan Dia. Hanya ketika hati dan pikiran tenang, kita bisa kembali memikirkan tujuan hidup kita. Dengan hati dan pikiran tenang, kita lebih mudah menemukan siapa diri kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
Tuhan, hanya dekat kasih-Mu saja kami bisa memperoleh ketenangan. Tuhan, hanya dekat kasih-Mu jiwa kami tentram di dalam Engkau. Kiranya ketika kami dekat dengan Engkau, hidup kami dipenuhi dengan ketenangan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dipulihkan, yang tahu dengan betul untuk apa kami hidup. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung di Jakarta Barat. STT Amanat Agung adalah salah satu seminari yang dibangun untuk memperlengkapi para hamba Tuhan untuk melayani di ladang Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk STT Amanat Agung. Pertama sekali kita berdoa untuk Ketua STT Amanat Agung Ibu Castelia Kartika. Dan kita berdoa buat para dosen yang berdedikasi tinggi untuk mendidik, mengarahkan para mahasiswa. Saya rindu kita berdoa kiranya Tuhan menaruh kecerdasan dan hikmah di dalam mengajar. Apalagi proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Kita berdoa saudara, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada para dosen. Kiranya setiap ilmu dan teladan hidup para dosen menjadi bekal bagi mahasiswa dalam melayani Tuhan di dalam penuh kasih dan ketulusan di ladang Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Saudara, yang kedua, mari kita juga berdoa untuk STT Amanat Agung. Kita bersyukur jika STT Amanat Agung telah merancang kurikulum yang baru tahun 2021. Kita berdoa untuk pengimplementasian kurikulum ini dapat berjalan dengan baik. Sekarang proses pembelajaran di Amanat Agung untuk STH Sarjana Teologi bisa selesai dalam 4 tahun, biasanya masa tempuh studi 5 tahun. Magister Divinitas juga bisa selesai dalam waktu 3 tahun yang sebelumnya dapat selesai di waktu 4 tahun. Kita juga berdoa buat pengimplementasian ini, dan kita berdoa kiranya setiap rancangan kurikulum boleh berjalan dengan baik dan lebih efektif di masa-masa pandemi ini. Mari kita berdoa.
Saudara, ketiga kita juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa baru. Kita bersyukur karena telah diadakan tes masuk yang telah dilaksanakan di tanggal 3 sampai 5 Mei 2021. Dan kita berdoa untuk setiap dosen diberikan hikmat untuk menentukan memilih dengan tepat dan cermat mahasiswa yang sungguh-sungguh memiliki panggilan melayani di ladang Tuhan. Kita juga berdoa untuk penerimaan gelombang ketiga pada tanggal 21 sampai 23 Juni. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk melayani di ladang Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh menjalani panggilan di dalam hidup, di dalam komitmen untuk mempersembahkan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Keempat, saudara, kita berdoa juga untuk pembentukan para mahasiswa dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita berdoa untuk para mahasiswa yang sedang belajar di kampus. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan ketekunan dan kesediaan hati untuk mereka, untuk dibentuk, untuk diasah Tuhan dalam karakter, dalam ilmu, bahkan kemampuan untuk menjadi berkat di tengah-tengah komunitas gereja. Kita juga berdoa untuk para mahasiswa yang sedang praktek di ladang Tuhan di berbagai tempat, yang sedang praktek 1 tahun. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong mereka supaya dimanapun mereka berada, mereka senantiasa membawa nama Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, kita juga selanjutnya masih berdoa untuk STT Amanat Agung. Kali ini kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Asrama STT Amanat Agung. Kita berdoa untuk Bapak Theodor Khan dan Ibu Kristiani Khan yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi kepala asrama. Kita berdoa kiranya mereka juga diberikan hikmat di dalam menolong setiap para mahasiswa, di dalam terbentuk dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong dan kiranya pelayanan mereka di STT Amanat Agung juga dapat memberkati
setiap para mahasiswa dan dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Saudara, yang keenam, kita juga berdoa untuk saudara Rebecca yang akan mengikuti tes tahap pertama masuk saat Malang pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2021. Kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan juga menolong saudara Rebecca di dalam setiap proses tes, dan kita berdoa setiap proses tes dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara, terakhir saya mengajak kita untuk berdoa untuk negeri kita, untuk kita bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa telah terjadi, saudara. Ada suka dan duka yang kita alami bersama-sama. Saat ini, saudara, saya berdoa untuk kita semua, untuk berdoa, mengajak kita semua untuk berdoa terhadap kasus vaksinasi yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Medan. Seperti kita tahu, saudara, bahwa salah satu kejadian di Bandara Kuala Namu, Medan adanya jual beli rapid antigen tes bekas. Saudara, kita berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap para pemerintah di dalam menangani kasus ini. Kita berdoa juga, saudara, kiranya orang-orang sadar bahwa di masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita saling menolong, saling menunjukkan kasih dan menguatkan satu sama lain. Bukanlah masa di mana kita saling mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita juga berdoa untuk para pelaku yang telah ditangkap oleh para polisi. Kita juga berdoa kiranya Tuhan juga mengubah hati mereka dan mengampuni mereka, dan supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami yang kami telah doakan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa dengan segala keberadaan dan kerendahan hati kami. Dan kami tahu betapa pentingnya kami menggantungkan kehidupan kami kepada Engkau. Tuhan, tolonglah dengar dan jawab doa kami. Dan Tuhan, tolong kiranya di masa-masa ini kami terus menjadi umat-Mu yang senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Berkati perjalanan kami dalam sepanjang minggu ini, anugerahkan kami kekuatan dan perlindungan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus saja yang bekerja berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah persekutuan doa Kamis kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.